Halo sobat, gimana kabar kalian semua? Saya harap sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai konseling. Apa itu konseling? Bagaimana berkonseling dengan baik dan benar maupun yang salah? Yuk kita simak lebih jauh lagi ya. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, disebut konselor pembimbing, kepada individu yang mengalami sesuatu masalah, disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Jadi teman-teman, konseling adalah suatu kegiatan yang melibatkan antar kedua pihak yang mana kegiatan tersebut adalah membahas mengenai sebuah masalah dan masalah yang dihadapi yang harus diberikan solusi untuk diselesaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etika yang benar dan salah dalam berkonseling. Ada beberapa etika yang benar dalam berkonseling, namun pada kesempatan ini saya hanya membahas 3 etika yang benar dalam berkonseling. Yang pertama ialah professional responsibility, yang kedua ialah confidentiality, the consent or influence. Professional responsibility merupakan sebuah tanggung jawab seorang konselor di mana ia harus sepenuhnya memberikan perhatian selama berlangsung konseling. Dengan demikian ia menjalankan sebuah etika konseling sebagai profesional. Professional responsibility juga berbicara bagaimana membangun sebuah relasi yang baik dalam berkonseling, yang artinya tanggung jawab itu berlanjut dalam membangun hubungan yang baik dan juga komunikasi yang baik dan lancar. Dan berbicara jiwa yang sehat, yang artinya seorang konselor harus memperhatikan etika sebelum melakukan konseling, di mana ia harus memiliki jiwa yang sehat baik jasmani maupun rohani agar dalam konseling tidak hanya terjadi yang dinamakan teori saja dan pada ujungnya dia tidak mampu memberikan solusi pada klien. Tentunya dalam berkonseling, seorang konselor harus memahami bahwa dia harus memiliki intelek yang baik karena memberikan pemahaman, solusi dan materi pada klien, harus memiliki daya intelek yang kuat sehingga klien juga dapat diberikan motivasi dan dorongan yang benar dan absolut. Selain itu, konselor harus rendah hati, artinya ia harus memahami semua keluh kesah klien, dia harus menyampaikan solusi dengan benar adanya yang artinya bukan untuk menunjukkan dirinya hebat namun untuk menuntun klien agar terlepas dari beban hidupnya. Di sini juga dia tidak boleh bersikap sombong karena klien membutuhkan solusi bukan aksi. Dan terakhir ialah konselor harus memiliki jiwa integritas, di mana semua yang dia katakan harus sesuai dengan sikap dan kehidupan kesehariannya. Ini juga merupakan cara agar klien mampu mempercayai kita. Poin selanjutnya ialah confidentiality, ialah sikap dari seorang konselor untuk tetap menjaga rahasia dari klien. Yang artinya setiap pembicaraan mereka harus bersifat privasi, hanya konselor dan klien yang mengetahui. Ingat, pembahasan dalam konseling itu tidak boleh dipublikasikan. Jadi poin kedua dari etika yang benar dalam konseling ialah menjaga rahasia. Poin yang terakhir adalah the consent or influence, di mana konselor mempunyai pengaruh yang besar dalam relasi konseling, sehingga ada beberapa hal yang perlu konselor waspadai yang akan mempengaruhi proses konseling dan mengurangi efektivitas konseling. Intisari dari poin ini ialah seorang konselor memegang pengaruh penuh dalam konseling di mana ia harus memahami kebutuhan-kebutuhan klien yang memiliki potensi besar mengurangi efektivitas dalam konseling. Pengaruh-pengaruh yang harus diperhatikan oleh seorang konselor ialah
Masalah seks, masalah ini biasanya menjadi kebutuhan klien dalam menentukan pilihannya. Bisanya ia akan terpengaruh lebih banyak di mana karena masalah seks belum selesai ia akan terganggu dalam proses konseling sehingga konseling terjalan tidak bias. Kebutuhan-kebutuhan pribadi juga harus diwaspadai agar tidak mempengaruhi efektivitas dalam konseling. Dan yang terakhir ialah masalah moral, hal ini yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh konselor karena biasanya masalah moral yang mampu mempengaruhi konseling. Bahkan nilai moral dan religius yang dimiliki konselor akan mempengaruhi persepsi konselor terhadap klien yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ia pegang. Kita sudah membahas etika yang benar dalam konseling. Sekarang kita akan membahas bagaimana etika konseling yang salah. Etika yang salah dalam konseling ialah tidak menghargai klien di mana ia sering menganggap rendah seorang klien bahkan tidak terlalu memberikan fokus penuh saat klien tersebut berbicara. Selanjutnya konselor mempublikasikan rahasia yang seharusnya dijaga. Ini adalah salah satu etika yang sangat buruk dalam konseling. Dan yang terakhir ialah mementingkan diri sendiri. Hal ini biasanya seorang konselor hanya melakukan profesi tersebut untuk menunjukkan kehebatan dirinya selanjutnya hanya untuk mencari uang. Pada dasarnya poin ini bukan mencari solusi namun hanya memperlihatkan aksi yang pada finishingnya adalah kegagalan memberikan motivasi dan dorongan. Teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat dan memberkati serta memberi pemahaman yang benar bagi kita semua. Oke teman-teman, goodbye.